Bagi yang mau menikah, saran saya sejak awal menikah langsung dimulai dengan kebiasaan-kebiasaan, sehingga Anda langsung bisa mengenali ketika suatu saat tidak sama dengan kebiasaan itu. Misalnya, Anda setelah jadi pengantin langsung dibiasakan kalau pamit pergi ke kantor atau mau berangkat kerja, pamitan sama istri. Anda biasa kan? Bunda mau berangkat ke sekolah, mau berangkat kerja. Dia akan keluar. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Saran saya begitu. Dan istri mencium tangan Anda. Khidmat, hening, berwibawa. Satu Anda pergi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masalamah ila liqa. Lakukan itu setiap hari. Kenapa saya katakan kepada pengantin baru atau calon pengantin? Sebab pengantin-pengantin tua nek memulai kebiasaan baru setelah 20 tahun menikah ki mau. Enake gurung guyu tok tak kandhani. Oh iya. Loh, saya itu pernah membahas salah satu cara Rasulullah menghargai istri adalah memberikan sebutan, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Itu bahasa yang diciptakan Rasul hanya untuk Aisyah. Sehingga Aisyah itu tersipu-sipu malu setiap kali disebut ya Humaira. Dan hanya Aisyah yang disebut seperti itu, dan hanya Rasul yang menyebut seperti itu. Dan saya baca literatur, semakin aneh sebutannya, semakin bangga orang itu, sebab ada bahasa baru yang diciptakan khusus untuk dia. Jadi nek manggil itu aja pasaran, yang ti, peyang misalnya itu ya. Ya enggak gitu loh. Yang sayang maksudnya begitu, tapi bakul saru ya sayang, misalnya gitu ya Pak. Karo wong liwat ya sayang, kabeh disayang-sayang ya ndak bener. Ya. Coba saya ceritakan seperti itu pas siaran di radio. Lah kok ada yang SMS, saya itu istrinya gendut, tapi nek manggil dut gitu ya. Iya dut gitu. Gimana Tat, boleh enggak? Saya bilang, yo jangan toh Pak, itu Sarah itu. Terus nanti istri jadi enggak bernafsu untuk menguruskan badan. Bukan kita suka yang kurus-kurus, tapi gemuk itu juga enggak sehat masalahnya. Ya, ada lagi yang SMS, Tat, saya sukanya panggil istri saya nyet, monyet gitu. Tapi istri saya enggak marah Ustaz, cuma ketawa-ketawa. Bagaimana pendapat Ustaz? Saya bilang, ya jangan. Kenapa? Karena anak-anak kalau dengar biasanya dia meniru caranya ibu memanggil bapak, cara bapak memanggil ibu. Karena tetangga saya itu nyeluk ibu Eyu, goro-goro bakul sayur, kabeh sing bakul nyeluk Eyu, anaknya melu yu gitu loh. Gitu. Apalagi monyet itu yang nikahi juga monyet juga biasanya gitu loh. Nanti kalau bilang nyet kepada bapak juga nyet juga kan gitu ya. Jangan. Ngono ku ya ada yang sing taklid, Pak. SMS saya, lah Ustaz panggilannya kepada istri apa? Saya tak ikut saja. Ya yang ngono juga gitu loh. Jadi di semua kelompok itu barisan taklid itu hanya yang terep. Gitu. So, ada lagi yang SMS yang ketawa gini, Tat, saya sama suami sedang diskusi panggilan sayangnya apa? Hasilnya malah ketawa bareng gitu loh. Karena harus nikah 30 tahun ki mau gitu loh. Makanya saya bilang untuk yang mau mulai nikah atau yang baru nikah, karena lebih enak langsung memulai kebiasaan baru. Sehingga kalau pada satu pagi jenengan berangkat ke kantor mau kerja, Bunda saya mau berangkat kantor. Lah kok ora moro, ora cium pipi kanan, cium pipi kiri, jawabnya yang buri, ya berarti ada masalah. Karena tidak seperti biasanya. Kalau Anda langsung mengenali kebiasaan, nek ra kaya biasanya berarti ada masalah, ngono wae. Pulang ke rumah biasanya teh, ini kok nggak ada teh. Oh berarti ada masalah. Nanti malam ajak bicara, ngono wae. Nah kadang-kadang ibu-ibu protes, lah pun kula duduh-duduhken lagi anyar ki ora mudeng-mudeng niku ngono. Nah itu dia. Terus kemudian dari riwayat ini juga kita melihat bahwa ibu-ibu itu harusnya seperti Aisyah. Ketika Aisyah itu marah sama Rasul, dia mengatakan wallahi ma'ajur, demi Allah, tidak ada yang saya tinggalkan. Jadi gaweane tetap dikendaki kaya adat saben. Didelik-delikke supaya bojone ora ngerti. Lagi sing lenang dikai tondo nek anyel ya ora mudeng, sing wedok nek anyel sithik duduh-duduhke, ngoten ya, Pak. Ya, kan ada itu istri nek lagi anyel sithik ngono langsung diduduh-duduhke. Terus dari hadis ini juga kita bisa tahu bahwa ternyata orang itu kalau sedang tidak suka, onsewu, nyebut jenenge ora gelem. Wallahi ma'ajul isma.
Demi Allah, tidak ada yang saya tinggalkan. Semua pekerjaan saya kerjakan seperti biasa. Cuma satu, nama Anda yang saya tinggalkan. Saya nggak mau nyebut Muhammad. Lagi anyel loh, gitu loh. Jadi orang itu kalau lagi anyel, nyebut jenenge ora gelem. Disebut wong liya wae ora gelem kok. Coba bapak-bapak lagi rapat. Kayak Pak Bambang kayak wonge ya apik ngene-ngene. Terus ana bapak liyane teko, sekarang ana jeneng liyane. Berarti dhek lagi anyel karo Bambang. Percaya, karena wong lagi anyel ki jenenge sing dianyel iku disebut ora seneng kok. Apa meneh kok nyebut dhewe. Jadi jenengan bisa mengenali cara-cara seperti itu. Oke. Riwayat yang kedua. Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala hal indakum syai' faqultu la faqala fa inni shaimun. Pada suatu hari Rasulullah datang mengunjungi saya dan bertanya, "Adakah kamu punya makanan yang bisa dimakan?" Saya katakan tidak. Ya sudah kalau begitu saya puasa. Simple. Sakinah itu seringkali simple, nggak usah rumit. Masuk ke rumah ada makanan, nggak ada itu Rasul, ya sudah saya puasa. Kenapa? Karena Rasul tahu kalau nggak ada makanan berarti jatahnya sudah habis. Saatnya ngasih uang lagi. Nek tonggonin jenengan meskipun namanya sama-sama Muhammad kan kelakuannya beda, Pak, gitu loh. Begitu sampai di rumah, ada makanan, reneng, kok iso? Reneng, gawene itu apa? Ya Allah Mas, masak ki gampang, sing dimasaki endi? Kan kelingan ora terakhir brojo tahun piro. Makanya untuk mbak-mbak yang belum menikah nanti kalau ada laki-laki yang lamar, tolong dicek nilai matematikanya berapa, Mbak. Sebab kalau Anda nanti nikah dengan laki-laki yang matematikanya jelek, dia nggak bisa ngitung. Jadi ngasih 500.000 itu setahun yang lalu tuh masih merasa tiap hari boleh minta udang sama kepiting gitu loh, Pak. Nggak bisa. Tsumma ma'ara ba'da dzalikal yaum wa qad ukhtiya ilayya haisun faqabatu lahu min wa kana yuhibbul hais. Setelah itu berlalu beberapa hari, kemudian saya mendapatkan hadiah dari tetangga makanan namanya hais. Itu makanan kesukaan Rasul. Dan karena itu saya simpan untuk beliau. Kemudian Rasulullah datang. Saya berkata, "Ya Rasulullah, innahu ukhtiya lana haisun fakhabatu laka minhu." Ya Rasul, kemarin tuh saya dikasih hadiah makanan hais, makanan dari kurma. Dan karena saya tahu itu kesukaan Anda, saya simpan untuk Anda. Apa kata Rasulullah? Atnihi akilu minhu. Ama ini qad asbahtu wa ana shaimun fa'akala minhu tsumma qala inna ma mathalu shaimin mutatawwi mathalu rajuli yukhriju min mali shadaqah. Ya wis gak enrene tak pangane. Janjane esuk iki aku poso. Ning wong poso sunah kuwi kaya wong sedekah, diteruske ora apa-apa, dindek ya ora apa-apa. Jadi kemarin Rasulullah datang kemudian mengatakan ada makanan, tidak ada, ya sudah saya tak puasa. Hari ini Rasulullah datang, Aisyah mengabarkan, Rasul, kemarin saya dikasih hadiah tetangga makanan kesukaan Anda, hais, dan saya sudah simpan untuk Anda. Kata Rasul, atnihi akilu minhu, ya udah bawa ke sini tak makannya. Sebenarnya pagi ini aku puasa, tapi puasa sunnah itu kayak orang sedekah, diteruskan juga nggak apa-apa, dindek juga nggak apa-apa. Betapa bijaksananya Rasulullah, gitu loh. Puasanya saja dibatalkan dalam rangka menjaga perasaan istri yang sudah menyimpankan makanan sejak tadi malam, dan meneruskan puasa setelah mencari makan tidak ada pada lapar dan tanpa sahur, karena dalam rangka menyenangkan istri. Ya serasa tidak ribet. Enak panganan, mboten ya wis lah poso. Selesai, gampang. Nah, ini adalah contoh yang agung dari Rasulullah untuk kita, di mana seorang suami ternyata bisa mengendalikan perasaan istri karena dia menghargai. Coba nek tetangga Anda, meskipun mungkin namanya sama-sama Muhammad, ya kaya kuwi mau moron yang main panganan, mboten enten. Kok iso ana panganan ngopo wong wedok gaweane apa wae. Wis ngono. Nang begitu saya mulai, Mas niki enten panganan. Senengane ngono kuwi lho, aku poso malah dudu-dudu panganan. Ya Allah Mas, rumangsa kula zaman sekolah dhisik sing paling aneh pelajaran matematika, kula lulus sekolah sak turun alhamdulillah alamin, tiba-tiba dadi bojo jenengan jek luwih angel timbang garap matematika.
Panas sithik nesu, kepanasan nesu, kademen sithik nesu, kurang legi nesu, kelegen nesu. Kayak sing ngene iki bagus ora, pinter ora, sugih ora, ngono lho Pak. Kan rumusnya angel banget ngene iki dadian. Luwih gampang garap kalkulus, nilai-nilainya pasti. Lebih gampang garap matematika karena Pak angka-angkanya pasti. Jadi bujungan angel banget iki Mas, luwih angel timbangane dadi wong garap matematika. Aku kudu piye gitu loh, reneng panganan nesu, reneng panganan disalahke. Gitu. Rasul membatalkan puasa untuk menjaga perasaan istri. Sekaligus dari hadis ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa ternyata cara laki-laki dan perempuan memandang makanan itu berbeda. Makanan itu bagi perempuan penting. Alat untuk membuktikan bahwa dia sayang, dia cinta, dia peduli kepada suaminya. Dia hormat dan respek pada suaminya. Jadi kalau Anda pulang ke rumah kok ada makanan enak, berarti istri sedang longgar hatinya untuk Anda. Karena perempuan itu Pak kadang-kadang mau menghadirkan satu makanan saja di atas meja, sayur asem misalnya, itu sudah nyari di internet seminggu yang lalu resepnya. Udah nanya sama temen-temennya, udah praktik beberapa kali. Hari ini dia percaya enak. Makanya sangat menyakitkan kalau laki-lakinya pulang ke rumah, istrinya sudah manaskan, biar nanti kalau suaminya pulang rumah itu enak untuk disantap. Mas, itu udah tak bikinkan sayur asem, sudah tak angetkan. Terus suaminya ngomong, oh, wis panganan dhewe, aku wis mangan karo kanca-kanca nang masjid, aweh ikhlas ngono. Ya Allah. Jenggotmu nganyelke tenan awake. Lah sing muni ngene jenggoten kok wonge. Jadi ustadz maksudnya, jadi nek di ngisi pengajian kan disuruh makan sampai di sana, tapi sampai rumah istrinya itu Mas makan sudah saya siapkan, udah kamu makan sendiri aja. Itu kan meskipun istri Anda mengatakan, ya ini jane atine anyel gitu loh Mas. Karena perempuan itu memandang makanan seperti itu. Makanya bapak-bapak sama ibu-ibu nggak perlu heran kalau Anda pergi ke restoran sudah makan ternyata masih ada sisa, itu sama ibu tetap dibungkus bawa pulang. Itu bapak-bapak ini dikasih snack dos ini nek ra cocok kok jeruk karo arem-arem ditinggal. Nek ibu-ibu tetep go mulih apa? Jadi nanti panitia masjid sing diresiki sing ngarep sik, mburi resik wis to, go mulih apa wis to. Gitu. Tetapi kalau laki-laki kalau makan itu enggak ingat istri, enggak ingat anak. Sehingga ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, apa kewajiban suami kepada istri? Apa kewajiban suami pada istri? Rasul menjawab dengan mengatakan antut ima ita imta. Kamu kasih dia makan kalau kamu makan. Berarti secara umum laki-laki itu kalau makan nggak ingat istrinya. Maka Rasul mengatakan kalau kamu makan, kasih istrimu makan. Itu kewajiban kamu sebagai suami. Beda kalau perempuan kayak seperti Aisyah, begitu tahu oh Aisyah ini kesukaan Nabi, sesuk wae lah nek Nabi rene mangane bareng tak simpen sik. Kalau perempuan begitu. Makanya titik tengahnya bapak-bapak jangan pernah meremehkan masakan di rumah. Begitu sampai rumah istri bilang sudah tak masakkan, apalagi itu masakan kesukaan Anda. Mbuh raketang parto yang apa raketang sak sendok sendok makan, Pak. Aja ngomong kaya ngono mau. Panganan dhewe ya, wis mangan karo kanca-kanca, wah nganyelke tenan Pak ngoten niku. Sebaliknya ibu-ibu ya ngono. Karena fitrahnya laki-laki itu nek mangan ora kelingan anak karo bojo, lah kok iki bar melu pengajian keluarga saking akhirnya digawa. Digawa, nek nganti ana sing ketinggalan tak sindir gitu loh, Pak. Digawa. Lah kok tekan omah bojone ngomong, "Kok kaya ngono go mulih." Ya nganyelke tenan gitu. Kerudungan mengenyang nganyelke ya ngono kuwi modele gitu loh, Pak. Jadi kalau istri tolong hargai bawaan suami dari pergi, karena saya kalau ngisi itu seringkali dibawain tuh sama pemanitianya. Kadang-kadang non sewu, Pak. Nek diajeni rupiah ki ya ora eneng regane. Wong saya ngisi di Tawangmangu. Selesai ngomong, Ustaz nanti mampir dulu ke rumah ya. Oh iya, ada apa? Enggak, ada sesuatu. Begitu saya sampai rumahnya, ada apa coba Pak? Ada kebun dengan tanaman singkong. Itu masih mending kalau singkongnya tinggal bawah, dicabut dulu. Kayak singkongnya cilik-cilik. Tapi memang enak. Katanya singkong sini memang enak Ustaz, enggak besar-besar tapi enak gitu. Lah, coba adu-adu ketamamu tekan Boyolali rumah saya cuma bawa singkong. Enggak beli yang pasar sekilo pira to guran. Tapi kan untuk menghargai sana. Kadang-kadang ada panitia itu malah gawe plastik rasa gede gitu. Ustaz tolong dibawa pulang buat buka pintu. Setahu saya buka pintu itu kunci itu bukan makanan gitu ya. Lah aku terus tekan ngomong bojone ngomong, "Uhur kaya ngono go mulih kan yang nganyel keto."
Bu, nek ra seneng mbok wis, esuk gak ana tetanggamu ngono wae. Nek ngomong guru kaya ngono gomul iku ya nganyelke, wis melu kerudungan pengajian rono rene kok ya omongane nganyelke. Karena kajiannya ndak pernah bahas nang keluarga sakinah. Dadi percaya, Pak. Wong jenggoten sing nganyelke iki ya akeh, wong kerudungan sing jengkelke iki ra kurang-kurang ngono lho, Pak. Gitu. Wong tak ceritake tadi ya wong-wong ngaji asline. Oke. Sekarang saya mau cerita yang perempuan. Tadi kan ceritanya laki-laki semua gitu ya. Anas bin Malik mengatakan begini, mata ibnun li Abitul Hatamin Umi Sulaim. Pada suatu hari anak Abu Tulhah dari Ummu Sulaim mati. Padahal pada hari itu juga Ummu Sulaim mendengar kabar kalau Abu Tulhah yang pergi untuk mencari nafkah sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, sudah mendekati batas kota. Maksudnya nanti malam sudah sampai di rumah. Suami pergi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, gelidik golek duit, lewat padang pasir, bukan pekerjaan yang mudah. Sekarang nanti malam sampai di rumah, tapi pada hari itu juga anaknya mati. Apa kata Ummu Sulaim? La tuhadithu abatul hatta bi ibnihi hatta akuna ana hadithu. Ummu Sulaim mengumpulkan keluarganya kemudian mengatakan, ojo enek sing cerita karo Abdul Habab anak SMS mati. Engko aku dhewe tak sing ngomong. Karena aku tahu siapa suami saya, aku tahu juga kapan nanti bicara yang benar, gimana caranya. Jangan ada yang ngomong tentang kematian anaknya kepada Abdul Habab. Aku sendiri nanti akan bicara. Oke. Sehingga begitu Abu Tulhah sampai di rumah, tidak ada aroma kematian, nggak ada. Kemudian Abu Tulhah datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana keadaan anak kita? Apa jawaban Ummu Sulaim? Wa askanu mimakana. Dia sudah lebih tenang daripada sebelumnya. Itu nggak dusta, karena orang mati lebih tenang daripada orang sakit yang gereng-gereng gitu loh, Pak. Dia sudah lebih tenang daripada sebelumnya. Nah, karena sudah dalam seperti itu, hatinya Abu Tulhah tenang. Kemudian faqarrabat ilaihi asya'an fa'akala wa syariba. Setelah itu kemudian Ummu Sulaim menghidangkan makanan dan minuman. Kemudian menemani suaminya makan malam. Sudah laparnya sudah disalurkan, hausnya sudah terobati. Tsumma tasanna'at lahu ahsana makan tasanna'u qabla dzalika. Setelah itu Ummu Sulaim malah dandan. Bayangkan Pak, anaknya mati malah dandan. Cantik. Lebih cantik daripada malam-malam sebelumnya. Sehingga Abu Tulhah yang memang sudah lama nggak ketemu sama istrinya, bangkit gairahnya, kemudian ngajak tidur. Begitu sudah selesai, lapar rohani sudah dituntaskan, lapar jasmani juga sudah. Ini saatnya bicara. Ummu Sulaim mengatakan, ya Abu Tulhah, ara'aita law anna qauman na'aru 'ariyatahum ahla baitin fadalabu 'ariyatahum allahum ayamna'uhum qala la. Ya Abu Tulhah, kalau ada satu kaum yang meminjamkan barang kemudian sekarang meminta kembali barang pinjamannya dari satu keluarga, apakah anggota keluarga itu boleh menghalang-halangi pengembalian pinjaman itu? Ya ndak no, wong jenenge wong barang cilian dijaluk balik harus dileke dikeke. Fahtasib naga. Ya sudah kalau gitu carilah pahala atas kematian anakmu. Maksudnya aja nesu, anakmu ki pinjaman Gusti Allah wis dijaluk balik karo sing dileke ngono lho. Eng gitu Pak. Arep nesu. Wong jawabane gentol, ora entuk ngalang-alangi, arep ra nesu wong ki bab anak. Akhirnya Abu Tulhah datang menemui Rasulullah untuk menceritakan kejadian malam tadi. Apa kata Rasulullah? Barakallahu lakuma fi ghabi laitakuma. Semoga Allah memberikan barokah atas kejadian yang tadi malam Anda lalui bersama. Fahamalat. Setelah itu beberapa waktu kemudian terdengar kabar Ummu Sulaim hamil. Jadi sing sok rodok suwe rak hamil kuwi sok-sok mergo kekerepen Pak, rodok dijarangke sithik. Jadi Abu Tulhah itu lama enggak ketemu, langsung malam itu berhubungan tokcer langsung Pak. Hamil sudah. Dan setelah itu ada 9 anak berikutnya yang semuanya hafid Quran. Anda bisa lihat bagaimana seorang muslim mengendalikan agar suaminya pulang ke rumah orang langsung marah. Berita kematian anak itu mungkin biasa bagi yang memang suaminya tadi malam, tadi pagi di rumah. Tapi untuk suami yang sudah pergi berminggu-minggu ini berita besar. Piye carane ngatur, ngomong iki ngatur. Jadi ada ibu-ibu itu nggak ngerti carane ngatur omongan sehingga ketika suaminya pulang langsung diomongi gitu loh.
Pulang dari kerja rong mlebu omah malah metu nangis, walah Pak anakmu mati cek diutang 20 juta. Wah, anak wong sing lenang semruweng ngono. Lah kowe kepiye to ibu dititipi anak malah mbok pateni lho piye? Gitu. Jadi diular dulu. Apa yang membuat orang itu emosi? Lapar. Oke, dikasih makan, dikasih minum. Hasrat seksual. Oke, disalurkan. Setelah baru dijak ngomong, timingnya ditepatkan. Jadi enggak langsung ngomong saat itu juga. Nah, ibu-ibu belajar dari Musulaim. Suami yang baru pulang dari kerja itu langsung dikai berita sing abot-abot ngono lho. Buka lawang, Pak, anakmu ra munggah. Lho wis. Buka lawang, Pak, ditagih kok sekolah wis 3 sasi ra bayar SPP. Oh, mari serumur engko wis to engko. Ya, kalau kelihatannya memang lapar ya disediakan dulu makanan, gitu loh. Kalau sudah tenang, kalau memang disuruh istirahat dulu seperti Rasulullah, zamiluni kepada Khadijah. Beri aku selimuti aku. Aku takut tadi tertimpa hal yang tidak enak. Nah, daripada Rasulullah itu kacau, Aisyah memberikan penenangan. Enggak mungkin yang menimpa kamu itu jelek. Kamu orangnya menyambung silaturahmi, jujur, membantu yang lemah, suka menolong. Istirahat dulu lah. Besok kita datang ke Waraqah bin Naufal, sepupu saya yang tahu tentang kitab Taurat dan Injil. Nanti kita konfrontasikan kepada dia apa yang sekarang terjadi pada Anda. Enggak langsung hari itu dieksekusi. Jadi dari riwayat-riwayat ini kita akhirnya bisa mengambil kesimpulan bahwa di tengah hiruk pikuk kita bersuara jihad, tegakkan syariat, ayo ikuti sunnah, tembangkan bid'ah. Keluarga-keluarga para sahabat adalah keluarga yang sakinah sebab mereka kalau masuk rumah meninggalkan gelar sebagai dai, sebagai mujahid, sebagai penyeru agama, tapi masuk ke rumah suami, istri, pasangannya tetap manusia biasa yang tetap akan nangis kalau tidak disapa, yang tetap akan menderita kalau diabaikan, seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat, tadi bagaimana membuat agar rumah tangga kita sakinah? Satu, terimalah siapa yang menjadi pasangan Anda sekarang. Allah lebih sempurna ilmunya, jangan membantah kecuali dia memang melakukan maksiat kepada Allah. Dua, bersama dengan pasangan yang sekarang kita miliki, kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Itu yang akan menenteramkan hidup kita. Yang ketiga, hargailah perasaan pasangan Anda. Itu akan jauh lebih lama daripada membanggakan ketampanan dan kekayaan. Karena sekali lagi ketampanan, kecantikan, kekayaan itu lama-lama juga akan menjenuhkan. Tetapi penghargaan, perasaan diterima itu akan membuat kita kaya secara batin. Kemudian yang keempat adalah miliki waktu bersama keluarga. Ini yang sekarang jarang dilakukan. Meluangkan waktu untuk keluarga, takhsisur rajuli juz'an bi waqti li khulwati syariati bi ahlihi. Seorang suami yang meluangkan waktu untuk dijalani bersama keluarga, itu termasuk salah satu tafsiran ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah keluargamu dengan baik. Nah, salah satu memperlakukan keluarga dengan baik itu adalah punya waktu untuk bicara. Apalagi di dalam surat As-Saffat ayat 50 Allah menjelaskan perilaku penduduk surga itu adalah fa'aqbala ba'dhum ala ba'din yatasa'alu. Penduduk surga itu nanti salah satu yang dilakukan adalah duduk adep-adepan karo takon-takonan. Fa'aqbala ba'dhum ala ba'din. Mereka duduk berhadapan-hadapan, yatasa'alu, mereka saling bertanya, "Piye kabarmu?" Nah, sekarang keluarga kita kalau pengen sakinah ya tirulah perilaku penduduk surga. Luangkan waktu, duduk bareng. Nanti pulang dari sini besok bapak manggil ibu, Bu Rene, yang ngarepku. Ya tak takoni. Agah kowe nek takon mesti ndedit apa ora? Arep nggo tuku rokok wae, Cek. Ndak, aku sarep praktek keluarga sakinah. Kene linggih arep tak takoni. Ya wis. Wis nikah karo aku pirang tahun? 20 tahun. Piye? Gelo apa gelo banget? Ora, Pak, aku seneng kok dadi bojomu. Nek aku mati urip meneh tetep kowe sing tak pilih dadi bojoku kok. Malah lebay. Ya kayak gitu. Nanya sama anaknya, pilih sekolahnya lancar Pak. Eneng pelajaran sing angel, eneng Pak, sok mumet aku nek gara matematika. Kok padha bapak dhisik kan ngono. Ya wis aku mlebu pondok wae sing ra ning matematikane. Wis ngono wae, ngono lho Pak. Lah ini sekarang jarang sekali loh kita ngobrol-ngobrol dengan istri, dengan suami, dengan anak, jarang sekali.
Malu kita sama iklan Sariwangi yang minta kita 15 menit setiap hari untuk ngeteh bareng. Ya terserah kita, mau minum kopi, mau minum susu, terserah kita toh. Nggak usah harus teh. Kalau pun teh nggak usah Sariwangi, itu milik Yahudi kok. Unilever punya kok. Yang merek lokal wae lah. Merek apa? Catut. Teh balap, teh sepeda balap gitu ya. Teh songo-songo zaman saya waktu kecil lah. Udah gitu. Ya sekarang jarang orang yang meluangkan waktu duduk takon-takonan tuh jarang. Padahal itu penting. Karena meskipun kelihatannya cuma duduk, di situ semua perbaikan bisa dimulai. Ngecek sapa koncone, ngecek pelajarane, ngecek makanan kesukaane, menanamkan nilai-nilai, menanamkan kepedulian. Lele ade sarapan nganggo apa sahur nganggo kangkung niki alhamdulillah wong ana pengungsi rong hiyae nganti berhari-hari terkatung-katung di laut. Kepedulian, lagi ibumu masak gur tempe soalnya mau nyumbang 20.000 tinggo masjid, soalnya arep nggo apa peduli surya lele ya, alhamdulillah ya di iso nyumbang. Itu mengajari di situ. Termasuk memberitahu kalau ndak punya uang itu di situ iso. Ibu takon piye Pak? Sida tuku lambi badan apa ora? Sesuai ya buang THR-e durung ditokke. Itu anak, oh berarti lagi randedit kan ngono to Pak? Jadi saya aneh saja ketika ada ibu-ibu yang SMS saya, Tat, bagaimana cara memberitahu anak kalau kita orang tuanya nggak punya uang? Lah emang ibu di Hongkong apa? Kalau tiap hari ketemu makan bareng kan tetap bisa tanpa harus memberitahu tidak punya uang. Kan ora kandung ngono to. Ngomong-ngomong karo bapak karo ibu piye? Sida tuku lengo apa ora Pak? Aku arep gawe parcel dienggo kirim ngene mbae. Sesuk wae lagi ra ndedit. Kuwi anak ya krungu nek lagi ra ndedit kok. Dadi nek anak-anak sing njaluk wong tuane sak det sak nyet pokoknya kudu saiki. Kuwi berarti dia tidak tahu bapaknya nggak punya uang. Kenapa? Bapaknya nggak pernah memberitahu. Kok tidak? Karena mereka nggak pernah makan bareng, nggak pernah duduk-duduk bareng. Seperti itu. Sepintas tampak sepele Pak, tapi ini jujur saya menyarikan dari serangkaian diskusi begitu banyak buku yang saya baca, akhirnya ketemu beberapa poin yang sangat fundamental untuk kita lakukan agar keluarga kita sakinah. Terima pasangan Anda. Perbanyak ketaatan dalam keluarga. Hargailah perasaannya karena dia manusia dan luangkanlah waktu untuk dirinya. Selesai. Jam 9 lebih 12 menit. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Gak tahu di sini butuh keluarga sakinah atau tidak, karena beberapa masjid yang sudah banyak pengajian itu keluarga sakinah nggak termasuk dalam pelajaran yang dipelajari. Jadi munculnya adalah berjenggot ning nganyelke, berjilbab ning nyebeli ngono kuwi eneng Pak. Jilbaban karo tongone ra luruh-luruh. Jilbaban karo mertuane ora apa-apaan. Jenggoten malah gur jenggote tok sing dikinggu, golek duit ora nyambut gawe. Emang jenggot bisa direbus dadi nasi age? Tidak bisa. Gitu loh, gitu toh pengajian-pengajian kita ini yang nyatakan rumah tangga kita. Rumah tangga kan bisa kita atur tanpa menunggu tegaknya khilafah Islamiyah. Bisa kita atur tanpa menunggu dolar itu turun menjadi 12.000 atau 10.000. Enggak, kita bisa mengatur mulai sekarang. Mulailah dari keluarga perbaikan-perbaikan itu. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.